Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di video terbaru channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Baiklah, seperti biasa pertama kita akan membahas kilas video yang lalu, di mana pada video sebelumnya kami membahas permaisuri Spanyol yang bernama Victoria Eugenie yang dikenal dengan sebutan Ina, di mana dirinya menurunkan penyakit hemofilia pada putra mahkotanya sehingga dipersalahkan oleh sang suami. Bagi yang belum sempat menontonnya, bisa dilihat di video sebelumnya ya. Dan untuk video kali ini, kami akan kembali membahas seorang putri, tepatnya satu-satunya putri dari Raja George V. Dirinya adalah Mary Princess Royal. Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja yuk disimak cerita lengkapnya. Namun seperti biasa, bagi penikmat baru channel kami untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Jika pernah ada anggota keluarga kerajaan yang diremehkan, maka itu adalah Putri Mary, putri kerajaan, dan Countess of Harewood. Hanya sedikit orang yang menyadari banyaknya pekerjaan yang dia lakukan dalam kehidupan publiknya dan pentingnya dia dalam sejarah keluarga kerajaan selama abad ke-20 dan khususnya selama kedua perang dunia. Mary adalah orang yang pemalu dan tertutup, yang tidak menyukai keributan, dan itulah sebabnya begitu banyak prestasinya yang luput dari perhatian. Dia adalah putri Raja George V dan saudara perempuan dari dua raja, yakni Edward VIII dan George VI. Dia adalah bibi Sang Ratu Elizabeth II. Bernama lengkap Victoria Alexandra Alice Mary, lahir pada tanggal 25 April 1897 di York Cottage di Sandringham Estate di Norfolk pada masa pemerintahan nenek buyutnya Ratu Victoria. Dia adalah anak ketiga dan satu-satunya putri Duke and Duchess of York. Ayahnya adalah satu-satunya putra pangeran dan putri Wallace yang masih hidup. Sedangkan ibunya adalah anak tertua dan satu-satunya putri Duke and Duchess of Teck. Dirinya berada di urutan kelima dalam garis suksesi pada saat kelahirannya. Namun, kemudian turun 3 tingkat setelah kelahiran 3 adik laki-lakinya, yakni Pangeran Henry, Pangeran George, dan Pangeran John. Putri Mary dididik oleh pengasuh, tetapi berbagi beberapa pelajaran dengan saudara laki-lakinya, Pangeran Edward, Pangeran Albert, dan Pangeran Henry. Dia menjadi fasih berbahasa Jerman dan Prancis, dan mengembangkan minat seumur hidup pada kuda dan pacuan kuda. Dia tergolong putri yang handal berkuda. Melihat dia adalah perempuan dengan 5 orang saudara laki-laki membuatnya sedikit tomboy. Penampilan kenegaraan pertamanya adalah pada penobatan orang tuanya, Raja George V dan Ratu Mary di Westminster Abbey pada tanggal 22 Juni 1911. Selama Perang Dunia Pertama pada tahun 1914, Mary memiliki ide untuk mengirimkan hadiah Natal kepada setiap anggota angkatan bersenjata. Dia mengajukan ide tersebut pada pemerintahan dan dalam waktu singkat lebih dari 162.000 pound sterling terkumpul, setara lebih dari 15 juta jika disesuaikan pada saat ini. Penerima bingkisan nantinya diberi kaleng kuningan yang berisi berbagai barang seperti tembakau dan coklat. Hadiah tersebut terbukti sukses luar biasa dengan banyak prajurit mengirimkan kaleng mereka ke rumah dan kepada orang-orang terkasih untuk disimpan untuk anak cucu. Pada akhir perang, lebih dari 2 juta hadiah telah dibagikan. Kesuksesan skema tersebut masih bisa dilihat dari banyaknya yang masih tersedia untuk dibeli di eBay saat ini. Ketika Mary berkeliling Kanada beberapa dekade kemudian, para veteran perang dengan bangga mengeluarkan kaleng berharga mereka untuk ditunjukkan padanya. Pada tahun 1918, ketika Mary mencapai ulang tahunnya yang ke-21, dia meminta hadiah yang agak tidak biasa dari ayahnya, yakni untuk diizinkan untuk mendapatkan pelatihan dan bekerja sebagai perawat anak. Dia adalah anak pertama dari seorang raja yang menjalani pelatihan keras di Great Ormond Street. Sang putri mengesankan sipir di lingkungan Alexandra tempat dia ditempatkan, dengan keinginannya untuk diperlakukan persis sama dengan peserta pelatihan lainnya. Kehidupan publik Mary kemudian mencerminkan minat dan pemahamannya tentang keperawatan di rumah sakit.
Pada tanggal 28 Februari 1922, Putri Mary menikahi Viscount Lascelles, putra sulung Henry Lascelles, Earl of Hereford kelima, dan Lady Florence Brickman, pengantin wanita berusia 24 tahun, sedangkan pengantin pria berusia 39 tahun. Pernikahan mereka diadakan di Westminster Abbey dan menarik banyak orang di sepanjang rute menuju istana Buckingham. Upacara tersebut merupakan pernikahan kerajaan pertama yang diliput oleh majalah mode termasuk Vogue. Gaun pengantinnya dibuat oleh Tuan Reville dan menggabungkan kesederhanaan muda dengan kemegahan kerajaan. Sang putri menolak untuk membagikan detail bulan madunya kepada pers. Itu adalah acara kerajaan pertama di mana Lady Elizabeth Bowes-Lyon, seorang teman Putri Mary, berpartisipasi sebagai salah satu pengiring pengantin. Ia kemudian menikah dengan saudara laki-laki Mary, Pangeran Albert, dan menjadi permaisuri Britania Raya setelah naik tahta pada tahun 1936. Harry yang 15 tahun lebih tua dari Mary, meskipun dia tampak jauh lebih tua dan dia sangat kaya, selama bertahun-tahun hanya sedikit orang yang bisa memahami pasangan itu. Tetapi pernikahan itu adalah salah satu persahabatan yang ideal. Berbagi banyak hal yang sama termasuk pacuan kuda, berkebun, seni dan budaya. Ketika Harry meninggal pada tahun 1947, Mary benar-benar kehilangan. Sejak saat itu dia menolak untuk mengizinkan perubahan apapun di Hereford pada item apapun yang telah dipasang Harry. Dia bahkan mengambil potret kartu natalnya di bawah lukisan dirinya. Ada cerita bahwasannya sang Viscount Lascelles menikahi sang putri karena kalah taruhan. Dan pada film Downton Abbey yang rilis pada tahun 2009 juga ada cuplikan yang menegaskan bahwa pernikahannya sang putri tidak bahagia. Namun, lepas dari itu semua, tidak ada bukti yang konkret untuk masalah tersebut. Pernikahan Mary dengan Harry berarti pindah ke Inggris Utara. Pada awalnya mereka tinggal di rumahnya di Goldsborough Hall yang sangat romantis sebelum pindah ke Hereford pada tahun 1930 ketika Harry menjadi Earl ke-6. Tidak ada biaya yang dihemat dalam renovasi Hereford, menjadikannya rumah harta karun yang lebih mirip istana kerajaan dengan koleksi seni yang luas oleh Grandmaster. Bagi orang-orang Yorkshire di mana dia tinggal selama lebih dari 40 tahun, dia dipandang sebagai putri Yorkshire mereka. Pada tanggal 6 Oktober 1929, Lord Lascelles yang telah dijadikan Knight of the Garter setelah pernikahannya menggantikan ayahnya sebagai Earl of Hereford ke-6, Viscount Lascelles dan Baron Hereford. Pada tanggal 1 Januari 1932, George V menyatakan bahwa putri satu-satunya harus menyandang gelar putri kerajaan, menggantikan bibinya Putri Louise, Duchess of Fife, yang telah meninggal setahun sebelumnya. Mary berperan penting dalam kampanye kesehatan pada tahun 1941, mendorong orang untuk mendonorkan darah ke layanan transfusi darah regional. Pada awalnya, dia merekam siaran radio, tetapi ketika sumbangan masih sedikit dan jarang, dia setuju untuk memberikan donor darah di Fakultas Kedokteran Leeds di depan anggota pers yang diundang. Dalam seminggu, layanan mencatat lebih dari 10.000 sumbangan. Putri kerajaan sangat dekat dengan kakak laki-laki tertuanya, Pangeran Wallace yang dikenal sebagai David oleh keluarga dekatnya, yang kemudian menjadi Edward VIII setelah kematian ayah mereka pada tahun 1936. Setelah krisis turun tahta, dia dan suaminya pergi untuk tinggal dengan mantan Edward VIII yang saat itu menjadi Adipati Windsor di Kastil Enzefield dekat Wina. Belakangan pada November 1947, dia diduga menolak menghadiri pernikahan keponakannya, yakni Putri Elizabeth dengan Letnan Philip Mountbatten karena Adipati Windsor tidak diundang. Dia memberikan keterangan kesehatan yang buruk sebagai alasan resmi ketidakhadirannya. Pada bulan Maret 1953, dia mempersingkat turnya ke Hindia Barat dan sebelum kembali ke London, melakukan pengalihan kejutan ke New York di mana dia bertemu dengan Duke and Duchess of Windsor. Dia berpose untuk foto bersama mereka sebelum dia dan sang Duke menaiki kapal yang mereka tumpangi untuk mengunjungi ibu mereka yang sakit, yakni Ratu Mary. Setelah suaminya meninggal pada tahun 1947, putri kerajaan tinggal di Hereford House bersama putra sulungnya dan keluarganya. Dia menjadi rektor
Universitas Leeds pada tahun 1951 dan terus menjalankan tugas resmi di dalam dan di luar negeri. Dia menghadiri penobatan Ratu Elizabeth II pada bulan Juni 1953 dan kemudian mewakili Ratu pada perayaan kemerdekaan Trinidad dan Tobago pada tahun 1962 dan Zambia pada tahun 1964. Salah satu tugas resmi terakhirnya adalah mewakili Ratu di pemakaman Ratu Louis dari Swedia pada awal Maret 1965. Putri kerajaan mengunjungi kakaknya Duke of Windsor di klinik London pada Maret 1965 saat dia pulih dari operasi mata baru-baru itu. Sang putri juga bertemu dengan istrinya Duchess of Windsor, salah satu dari sedikit pertemuan Duchess dengan keluarga dekat suaminya. Pada tanggal 28 Maret 1965, putri kerajaan menderita serangan jantung yang fatal saat berjalan-jalan dengan putra sulungnya Lord Hertford dan anak-anaknya di tanah perkebunan Hertford House. Mary berusia 67 tahun. Dia dimakamkan di samping suaminya di lemari besi keluarga Lascelles di gereja All Saints Hertford. Setelah pemakaman keluarga pribadi di York Minster, upacara peringatan diadakan di Westminster Abbey, London. 6 raja Inggris memerintah selama masa hidup Putri Mary. Ratu Victoria yang merupakan nenek buyutnya, Raja Edward VII yang merupakan kakeknya, Raja George V, ayahnya, Raja Edward VIII dan Raja George VI, saudara laki-lakinya, dan Ratu Elizabeth II yang merupakan keponakannya. Dia biasanya dikenang sebagai sosok keluarga kerajaan yang tidak kontroversial. Baiklah, itu adalah cerita singkat mengenai Putri Mary, putri kerajaan yang merupakan putri satu-satunya Raja George V. Semoga video kami selalu dapat menjadi hiburan syarat akan informatif. Nantikan video terbaru lainnya di channel Tim Story Dunia.